Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya sambil serukan haleluya. Wow, hari ini kita sama-sama mengucap syukur sama Tuhan. Karena kita boleh dikasih kesempatan sekali lagi untuk datang dalam PPW Night ini. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita mau datang bawa setiap penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, sampai detik ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, malam hari ini kami mau datang. Kami mau bawa sembah kami, ucapan syukur kami yang terbaik dari hati kami buat Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang kami sembah. Anugerah terindah dalam hidup kami yang kami dapati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian kami. Haleluya. Mari sama-sama angkat sembah-Mu Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu dalam hidup kami, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Pujian kami, Shikara Baralabo, Hirabasyaka Daralabo. Biar Engkau yang disenangkan Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan. Kuriala Basya Daralabo, Kuriala Basya Daralabo. Bersyukur padamu, perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, menyembah. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu hanya Yesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naik
Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami ya Tuhan. Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu, sebab perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Engkau Yesus, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan secara pribadi kepada Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami ya Tuhan. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Bersyukur padamu, perkenanan-Mu nyata dalam hidup kami. Perkenanan-Mu ya Kau yang termulia, jiwaku. Kami angkat hati kami Tuhan, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau. Mari lebih lagi kami angkat hati kami Tuhan, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku
pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau. Lahir setiap pujian penyembahan untuk Engkau yang tulus bagimu Tuhan. Kami angkat hati kami, tinggikan namamu Tuhan. Berilah basyikara Yesus, kami menyembahmu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu. Berilah basyikara mau nyatakan Engkau anugerah terbesar dalam hidup kami. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari lebih lagi nyatakan sama Tuhan. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus, anugerah terbesar dalam hidup kami. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau
Biar setiap kami, Tuhan, kami akui Engkau anugerah terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Mari saudara sembah Dia. Kami rasakan hadirat-Mu, Tuhan, memenuhi kami, memenuhi hati kami, Tuhan. Hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau, Kau penuhi kami. Kau begitu baik, Tuhan, dan kami mau nyatakan, Tuhan Yesus, kami kagum akan Engkau, Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, yes Lord, kami kagum akan Engkau, Tuhan. Sampai kini tiada duanya.
bumi. Kami nyatakan kekaguman kami sama Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Aku kagumi, Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau anugerah terbesar dalam hidup kami. Dan kami kagum sama Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau lebih lagi nyatakan kekaguman kami, kebanggaan kami Tuhan akan Engkau lewat puji-pujian kami saat ini Tuhan. Biar terus Engkau yang bertahta Tuhan atas setiap puji-pujian kami, dan hanya Engkau yang disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang mau lebih lagi bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, coba boleh lambaikan tangannya orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Serukan haleluya. Biar hari ini kami mau nyatakan Tuhan, kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Ada Tuhan seperti Kau Yesus. Mari lambaikan tanganmu. Bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Mari orang-orang yang bersyukur dan bangga sama Tuhan Yesus, boleh tepuk tangan yang di atas kepala buat Tuhan.
memilikimu. Ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. mari lagi nyatakan. Ku bangga memilikimu. Ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Haleluya. Selamanya Engkau Tuhan kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya bisa sekali lagi kasih tepuk tangan dahsyat buat Tuhan kita, Bapak Saudara. Lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya. Kami nyatakan Kau Allah tak tertandingi dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dengan imanmu katakan. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Mari sama-sama nyatakan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak gemer Bersama-sama nyatakan. sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Selalu berikan tepuk tangan sambil sorakan haleluya. Bersama nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Bersama-sama nyatakan dengan imanmu. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Bersama-sama nyatakan malam hari ini. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak gemer Sambil angkat tanganmu. sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Namamu berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama sorakan haleluya. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Saudara. Biar kami nyatakan malam hari ini, tidak ada Allah lain yang sama seperti Engkau Tuhan. Mari sama-sama sambil angkat tanganmu katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan
Sama-sama nyatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama kasih tepuk tangan dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan malam hari ini. Kami nyatakan Kau Allah yang gak pernah tertandingi sama apapun Tuhan yang ada di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami jadi umat kepunyaan-Mu. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini siap hati kami Tuhan. Bersama katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita bersama nyatakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan atas perbuatan-Mu Tuhan, atas keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sama-sama nyatakan dari awal, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha. Mari sama-sama nyatakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Kau Tuhan. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sambil angkat tanganmu katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bersama-sama sambil angkat kedua tanganmu katakan, Ya Tuhan, Tuhan kami. betapa mulianya Engkau Tuhan. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Satu kali lagi sama-sama nyatakan, Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Satu kali lagi katakan, Dimuliakan atas seluruh bumi. kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Ya betul Tuhan, namanya Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang kami menaikkan pujian kami Tuhan. Biar malam hari ini kami mau sama-sama persiapkan hati kami mendengar Tuhan siapa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai hati kami Tuhan, sehingga siapapun yang boleh ditaburkan Tuhan firman-Mu Tuhan boleh tumbuh Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan, dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, mari sama-sama katakan amin. Shalom GBI Tanjung Duren, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya kita semua tetap baik, tetap dipenuhi sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Saudara, kita kemarin baru merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya berharap kita semua boleh hidupnya dimerdekakan. Amin. Nah, hari ini saya akan bawakan satu tema yang saya kasih judul Aku Telah Mengalahkan Dunia. Ya, kita buka sama-sama ayat firman Tuhan, ayat tema kita hari ini dari Yohanes 16 ayat yang ke-33. Kita akan baca sama-sama saudara. Yohanes 16 ayat 33. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Nah saudara, firman Tuhan ini ditulis sendiri, diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama saudara, Tuhan bilang begini, semuanya itu kukatakan kepadamu. Tuhan kasih tahu sama kita, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Stop dulu sampai sini saudara. Hari-hari ini kita banyak sekali kehilangan damai sejahtera saudara. Entah itu karena apapun. Tapi Tuhan ingatkan dari ayat ini, pertama-tama Tuhan kasih statement yang jelas, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kalau buat saya saudara, damai sejahtera jelas hanya ada dalam Tuhan, hanya ada dalam Kristus, bukan dari tempat yang lain. Bukan dari uang, bukan dari hiburan, bukan dari kesenangan-kesenangan, bukan dari apapun yang ada di dunia ini.
tapi hanya ada dalam Tuhan. Kita lanjut saudara. Tuhan bilang begini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Nah saudara, kita semua masih tinggal dalam dunia ya. Saya sendiri juga masih tinggal di dalam dunia, saudara juga pasti tinggal dalam dunia ini, nggak ada yang kita tinggal di luar dari dunia ini. So, ayat ini related buat kita semua, ya. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Saya mikir, saudara, waktu saya baca ayat ini, saya merenungkan, apa iya ya Tuhan? Apakah semua orang yang masih ada di dalam dunia ini mengalami penganiayaan? Pertanyaan saya yang kedua, apakah kita, orang percaya, orang yang udah terima Tuhan, udah ikut Tuhan sekian lama, juga menderita penganiayaan? Atau hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang jahat gitu misalnya, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menderita penganiayaan? Nah saudara, ternyata Tuhan gak bilang apa-apa. Tuhan cuma bilang, di dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. So, ayat ini saya rasa untuk kita semua, baik kita percaya Tuhan maupun tidak percaya Tuhan. Nah, tapi ada yang membedakan, saudara. Kalau kita umat percaya, kita orang percaya, kita ikut Tuhan, sekalipun kita menderita penganiayaan, kita tetap dipenuhi damai sejahtera, saudara. Yuk kita lanjut. Tetapi, kata Tuhan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, ini yang saya jadikan judul ya, saudara ya. Aku telah mengalahkan dunia. Kalau saudara lihat kata aku di sini, akunya huruf besar, saudara. Artinya Tuhan. Tuhan telah mengalahkan dunia. Kalau Tuhan mengalahkan dunia, artinya kita, anak-anaknya juga bisa mengalahkan dunia, saudara. Kenapa sih Tuhan tulis mengalahkan dunia? Kenapa nggak Tuhan tulis mengalahkan kuasa kegelapan, Tuhan mengalahkan iblis, Tuhan mengalahkan roh-roh jahat gitu. Tetapi Tuhan tulis di sini mengalahkan dunia. Karena Tuhan tahu, saudara, yang bisa membuat manusia jauh daripada Tuhan, yang bisa membuat manusia mulai tidak mencintai Tuhan adalah daya tarik dunia. Garis bawah ini, saudara. Daya tarik dunia bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tidak terkecuali, saudara. Ya. Nah, di dalam dunia, selama kita masih hidup, kita mengalami penganiayaan. Oke lah, mungkin kalau kita bilang penganiayaan, mungkin terlalu berat. Saya sederhanakan, saudara. Masalah. Setuju ya, saudara ya? Kalau kita masih hidup, pasti kita mengalami masalah. Apalagi kita orang percaya. Kalau kita lakukan kebenaran, kita lakukan firman Tuhan, dimanapun kita berada, pasti sedikit banyak kita alami aniaya. Kalau bisnis kita jujur, saudara, kiri kanan kita nggak jujur, ya kita alami aniaya. Yang sekolah, kita sendiri nggak nyontek, yang lain nyontek, kita alami aniaya. Ya. Anak-anak muda misalnya, jaga kekudusan, pacaran kudus, yang lain teman-teman sekitar atau orang-orang di sosial media posting mungkin pacarannya agak-agak vulgar gitu ya, saudara. Kita mungkin dianiaya. Kita ngalami sesuatu yang, kok lu beda sih? Lu aneh, lu nggak biasa. Kita nggak biasa. Saudara, saya bukan mau membeda-bedakan antara orang Kristen atau orang percaya dengan orang dunia. Enggak, saudara. Sama, kita juga sama-sama penduduk dunia kok. Tapi, saya harus bilang, kita harus beda, saudara. Kita harus beda. Gaya hidup kita harus berbeda daripada orang dunia, saudara. Kita boleh nggak bergaul dengan orang dunia? Boleh. Justru kita harus bergaul dengan mereka. Kita harus beritakan firman Tuhan kepada mereka. Tetapi, gaya hidup kita nggak boleh sama dengan mereka. Amin, saudara? Ya, Tuhan juga bilang dalam Alkitab, menjelang hari kedatangan Tuhan, keadaan bumi tidak semakin baik, saudara. Keadaan bumi justru semakin buruk. Walaupun, saudara, banyak hal yang manusia usahakan untuk kesejahteraan manusia. Ya, kayak sekarang misalnya, saudara ya, kita terpaksa nih, ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita mau nggak mau dipaksa. Bisa nggak bisa, suka nggak suka,
mau nggak mau ya, kita dipaksa untuk digitalisasi, saudara. Bener ya? Di mana-mana, mulai dari anak kecil, anak sekolah, yang kuliah, yang kerja, yang bisnis, ataupun saya gitu ya dalam dunia medis gitu, saudara. Juga mau nggak mau terpaksa menggunakan perangkat digital, saudara. Menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Semuanya jadi lebih mudah memang, saudara. Semuanya memang jadi lebih mudah. Tapi saya ingat kemarin apa yang gembala kita Pak Agustinus sampaikan. Jangan sampai kemudahan itu membuat pola pikir kita, gaya hidup kita berubah. Nah, kita buka ayat berikutnya, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, saya nggak akan bahas ayat ini terlalu panjang. Tetapi saya ajak kita sama-sama merenungkan saja, saudara. Secara singkat, supaya ini boleh jadi pengingat, reminder buat kita. Kalau jangan pernah mengasihi dunia. Jangan pernah mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, kata Tuhan, bukan berasal dari Bapa. Ya, keinginan tadi ya, saudara ya, apa yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saya sudah pernah cerita soal ini, saudara. Ya. Mari, saudara, kita sama-sama belajar untuk fokus kepada Tuhan. Ya, makanya di ayat ini ujungnya dibilang, saudara, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu kuncinya, saudara. Saudara, kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bilang, lakukan kehendak Allah. Lakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Masing-masing daripada kita punya kehendak Allah yang berbeda-beda. Ayo, saudara, saya ajak, saya dorong, lakukan, saudara. Memang ngomong apa adanya, untuk melakukan kehendak Allah butuh pengorbanan. Butuh bayar harga. Ada sesuatu yang kita harus korbankan, persembahkan kepada Tuhan. Simple, saudara, nggak enak kok. Untuk melakukan kehendak Allah, Tuhan juga bilang, kita harus pikul salib, sangkal diri untuk ikut Tuhan, untuk jadi murid Tuhan. Mari, saudara, walaupun kita ngalamin sesuatu yang nggak enak, saya percaya, kalau kita di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam kehendak Allah, itulah hidup yang paling enak, saudara. Hidup paling aman, paling damai sejahtera, paling tidak takut apa-apa. Hidup yang paling tidak pusing menurut saya adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendak kita sendiri. Nah, saudara, ya kemarin di hari Minggu kedua ya, saudara, kita sudah dengar. Bagus sekali, saudara. Kalau saudara belum dengar firman hari Minggu kemarin yang dibawain sama Om Agus tentang budaya on demand, saudara boleh dengar, saudara, di YouTube ya. Saya akan bahas sedikit, saudara. Kesimpulannya adalah begini. Budaya on demand itu baru ya, saudara ya. Hari-hari ini kita cenderung dibawa ke sana memang. Dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya segala sesuatu dunia daring, internet ya, saudara ya. Kita memang didorong ke sana. Ada positifnya nggak? Banyak, sangat banyak. Ya, kita jadi mudah, cepat, fokus. Ya, kemarin kita mungkin juga bisa jadi orang yang ahli dalam suatu bidang, saudara. Banyak sekali hal positif yang kita bisa dapat. Tapi kemarin sudah dijelaskan, saudara ya, ternyata ada juga dampak negatifnya. Kalau saya boleh simpulkan, saudara, dampak negatifnya adalah kita dibuat jadi pribadi yang lemah, mudah mengeluh, dan nggak punya fighting spirit, saudara. Fighting spirit itu
berspirit untuk berjuang gitu ya saudara. Semangat untuk berjuang, semangat untuk mengatasi masalah, semangat untuk bertahan dalam pencobaan saudara. Kita jadi dibuat seolah-olah tidak punya itu. Kenapa? Karena kita udah terbiasa mudah, terbiasa cepat, terbiasa serba gampang saudara. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, kehendak kita, kita akan mulai merasa, udahlah, ngapain lagi gue lakukan ini. Nah saudara, berkaitan dengan ayat yang sebelumnya kita baca tadi, untuk melakukan kehendak Allah saudara, seringkali ya saudara ya, itu beda dari kehendak kita. Nggak sama dengan kehendak hati kita. Tuhan yang paling tahu lah saudara ya. Tuhan yang paling tahu tentang kehidupan kita tuh, Tuhan yang paling tahu. Nah kadang apa yang Tuhan mau lakukan sama yang kita mau lakukan nggak sama saudara. Nah pilihannya hanya dua. Kita mau lakukan apa yang kita mau lakukan, atau kita mau lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Kalau kita biasakan dengan budaya on demand ini, kita biasakan ikuti keinginan kita misalnya gitu ya saudara. Ini secara nggak langsung, dampaknya memang secara tidak langsung saudara. Kayak misalnya nonton film ya saudara ya. Sekarang tuh udah ada banyak aplikasi film ya seperti Netflix, atau bulan depan saudara, bulan September katanya Disney Hotstar akan rilis di Indonesia. Kita bisa nonton film-film yang di punya Disney gitu ya, Marvel, Disney, Pixar dan sebagainya, National Geographic juga saudara. Itu kita bisa akses sekehendak kita saudara, semau-mau kita. Film-film yang baru termasuk saudara, film-film lama yang bagus-bagus, film-film baru yang akan datang, kita bisa akses dengan mudah. Kita bisa pilih, kita bisa tonton kapanpun kita mau, kita bisa ulang-ulang juga kalau kita mau. Itu secara nggak langsung saudara, membuat kita, yang ngatur hidup saya ya saya. Apa yang saya mau lakukan ya terserah saya. Nah saudara, kalau ini kita nabrak sama kehendak Tuhan, jadi repot saudara. Ya. Tadi ya saudara, dengan begitu kita jadi mudah bersungut-sungut. Kalau kita ngalami sesuatu yang gak enak, kita bisa dengan mudah kita bilang, kenapa sih saya harus alamin ini? Kayaknya hidup gak sesusah ini deh. Kenapa sih saya harus alami ini? Berikutnya, kita jadi mudah menyalahkan orang lain, saudara. Ya, kita jadi mudah menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, ya, dan menganggap bahwa ini bukan karena saya, bukan karena kesalahan saya. Padahal, saudara, ya, biar bagaimanapun kita tetap harus evaluasi diri, saudara. Saya mau angkat satu cerita dari Alkitab, saudara. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6, saudara. Ini ada satu cerita, ya, kisah di Alkitab tentang Daud. Cukup meremak, ya, buat saya pribadi. Yuk kita lihat ceritanya. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4, saudara. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ini satu cerita yang kita udah tahu ya. Ceritanya Daud baru pulang ya ke tanah mereka, kembali ke Ziklag. Mereka tinggalkan di situ harta benda, istri, anak, seluruh saudara-saudaranya, keluarganya. Dan Daud biasa ya saudara, pergi berperang, berpindah-pindah. Dan ketika mereka pulang, mereka ketemu, wah, tempat tinggalnya hangus dibakar. Barangnya dijarah. Istri, anak-anak semua ditawan. Mungkin termasuk ternak-ternaknya, semuanya. Mereka syok. Nah saudara, mungkin ini problem yang tiba-tiba datang ya saudara ya. Masalah atau aniaya yang tiba-tiba datang. Ini bukan atas kehendak mereka, bukan karena kesalahan mereka juga, ya. Tapi memang Tuhan izinkan terjadi. Yuk kita coba lihat saudara, respon dan apa sih yang terjadi di sini sebenarnya. Amalek saudara, memang ya bangsa Amalek ini memang biang kerok ya saudara ya, saya bilang. Selalu bermusuhan dengan bangsa Israel. Ya, kalau saudara lihat gitu ya, Amalek itu memang artinya keinginan daging saudara, daya tarik dunia. Jadi memang cocok saudara jadi lawan, selalu jadi lawan bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan selalu jadi lawan kita orang percaya. Cocok saudara. Nah, waktu mereka pulang, mereka ketemu, mereka lihat, wah, tempat tinggalnya dibakar, semuanya hilang. Mereka sedih, syok, takut, kaget. Ya, di ayat tadi, ayat 4 saudara. Mereka sampai nangis, nangis sampai nggak kuat lagi nangis. Bayangin saudara. Ya siapa sih yang nggak sedih ya kan? Coba kalau kita pulang ke rumah, tiba-tiba rumah kita, misalnya deh gitu, rumah kita tiba-tiba kemalingan gitu. Itu aja kita udah takut, syok gitu kan. Mungkin beberapa dari kita yang ini bisa nangis juga gitu kan. Apalagi anaknya hilang, istrinya hilang, harta bendanya semuanya, benda-bendanya yang berharga hilang. Saya rasa kita semua pasti punya respon yang sama lah. Takut, syok, sedih gitu ya saudara ya. Sampai gak kuat lagi menangis. Saudara, yang ngalamin ini ternyata bukan cuma rakyatnya doang. Ternyata Daudnya sendiri juga kena saudara. Ya, pemimpinnya juga kena nih, Daud nih. Ya kan? Tapi coba kita lihat. Daud juga istrinya ditawan ya saudara ya. Tapi coba kita lihat sama-sama. Rakyat itu mau lemparin Daud dengan batu. Kok bisa ya? Seluruh rakyat itu pedih hati. Karena masing-masing, karena anaknya laki-laki dan perempuan. Saya mau tanya saudara, Daud sedih nggak? Pasti sedih juga saudara. Kok bisa ya? Rakyat yang biasa ngikutin Daud, ini kan orang-orangnya Daud nih saudara nih. Ya. Orang-orang pria-pria, suami-suami gagah perkasa yang biasa perang ikut sama Daud. Begitu kena masalah, mereka bisa loh mau lemparin Daud dengan batu. Saya mau tanya, salah Daud bukan? Yang kedua, emang mereka sendiri yang kena? Daud juga kena. Daud juga kehilangan. Istrinya juga ditawan. Nah, kita coba lihat saudara, kenapa respon ini bisa muncul? Ya saudara, orang-orang yang terbiasa dengan budaya on demand tadi, yang biasa memuaskan keinginan diri sendiri, ya saudara, akan cenderung seperti ini. Tidak suka dengan konflik. Mungkin mereka bisa perang. Kenapa mereka mau perang? Pak, konflik itu kan perang, ya, perang, ribut sama bangsa lain itu kan konflik juga. Ya beda mungkin saudara. Kalau perang mungkin buat mereka keuntungan, bisa jadi. Kenapa? Dapat kalau menang dapat tawanan, dapat jarahan, dapat wilayah, ya. Jadi mungkin barangkali mereka memang sengaja gitu ya. Apalagi mereka punya riwayat, saudara ya. Orang-orang zaman dulu ini orang-orang yang wah berandal gitu ya. Dan mereka ikutnya Daud. Daud jago sekali saudara dalam hal peperangan. Dan mereka yakin, oh pasti menang nih ikut Daud. Jadi mungkin peperangan yang biasa mereka lakukan itu bukan konflik bagi mereka. Tapi ketika mereka hadapi masalah yang seperti ini,
Lihat reaksinya. Orang-orang gagah perkasa seperti mereka, prajurit-prajurit Daud pun bisa seperti itu. Yang kedua, responnya menyalahkan Daud. Tadi saya bilang, saudara, dengan mudah, siapa yang ada di sekitar kita, kita bisa tembak. Kita bisa salah-salahin. Kita bisa maki-maki. Ah, lu sih. Ya, kemarin seperti yang Pak Agus bilang, saudara. Kenapa sih kamu nggak ada di pihakku? Kata-kata seperti itu mungkin bisa muncul. Kok lu nggak bantuin gue? Berikutnya, saudara, ya, orang-orang yang seperti ini akibatnya apa? Jadi nggak loyal, saudara. Bayangin, pemimpinnya sendiri mau ditipukin pakai batu. Saudara, kalau kita di dalam dunia sekarang gitu ya, mungkin kita bisa tanduk orang tua kita, tanduk bos kita, pemimpin rohani kita. Kita bisa salahin semuanya. Kita jadi orang yang nggak punya komitmen dan loyalitas. Bayangin ya, saudara ya. Dan berikutnya apa lagi? Kita jadi enggan melakukan sesuatu yang sifatnya nggak ada untungnya buat kita. Kalau misalkan dimintain tolong sesuatu sama atasan gitu ya, lakukan sesuatu yang memang sih nggak ada untungnya gitu. Kalau kita lakuin, kita capek, tambah capek, iya. Tapi kalau misalkan pemimpin yang bilang, atasan yang bilang misalkan, nggak ada untungnya buat saya, ngapain saya lakukan? Gaji saya nggak naik, ngapain saya nggak dapat uang lembur? Saya disuruh ekstra jaga malam, nggak ada ininya, nggak ada ganjarannya, ngapain saya harus lakukan? Ya. Akibatnya apa sih? Kita jadi nggak loyal, saudara. Nggak setia. Sedangkan ya Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan yang setia, saudara. Misalnya pemimpin juga bilang, ayo jaga kekudusan. Ngapain sih? Kamu jangan pacaran dulu usia segini. Ngapain sih? Zaman sekarang mana ada? Usia segini masa belum punya pacar? Misalkan, ya kita tahu, saudara. Saya yakin dan percaya, saudara. Pemimpin-pemimpin di tempat ini tidak pernah merancangkan apa yang negatif buat anak-anaknya. Ketika kita mungkin bilang, nanti dulu ya, jangan dulu ya, atau mungkin kita larang sesuatu, saya rasa itu bukan buat kepentingan pribadi, tapi justru untuk kepentingan anak-anak yang kita kasihi. Demikian juga dengan orang tua kita di rumah. Ya. Lalu apalagi, saudara? Lari dari proses kehidupan. Tidak mau menghadapi dan merebut kembali. Kan simpel sebenarnya, saudara. Kalau ayat ini dikatakan, itu orang-orangnya cuman ditawan, nggak dibunuh, saudara. Artinya apa sih? Kalau dirampas, ya tinggal kejar, rebut kembali. Toh mereka biasa mengalahkan bangsa-bangsa lain, mereka biasa perang. Betul nggak sih, saudara? Kenapa nggak kita pakai kekuatan kita? Mereka punya kekuatan buat menangis, sampai nggak kuat lagi nangis. Mereka punya kekuatan mau timbukin Daud pakai batu. Emang nggak butuh tenaga buat nimpukin orang pakai batu? Kenapa nggak kita pakai tenaga kita yang ada sama kita, sisa-sisa kekuatan kita, buat kita doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau lawan. Kenapa kita nggak pakai kekuatan kita untuk bilang, enggak, aku mau tetap jaga kekudusan, untuk bertahan. Buat nerobos sesuatu yang salah, saudara ya. Misalkan nyontek gitu ya, saudara. Atau kita nggak jujur, atau kita melanggar lalu lintas gitu ya, saudara. Itu butuh keberanian loh. Saya ngomong apa adanya, butuh keberanian loh. Awal-awal kita nyontek mungkin kita jantung deg-degan gitu ya, saudara. Butuh keberanian. Kenapa nggak kita pakai keberanian kita itu, kekuatan kita itu, kemampuan berpikir kita itu untuk melawan, saudara, daya tarik dunia, untuk lawan dosa. Dan akhirnya apa sih? Lama-lama kita bisa tinggalin iman. Kita bisa bilang sama Tuhan, stop, Tuhan, aku
enough. Aku maunya gini aja Tuhan. Nggak mau, ya udah nggak mau lagi mau diapa-apain. Tuhan jangan paksa-paksa aku lakukan lebih banyak lagi. Aku sudah cukup mau di sini aja. Ya contoh misalkan, kita diajak melayani lebih lagi. Kita diajak menabur lebih lagi. Misalnya. Kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan, enggak. Aku cukup. Kan aku udah setia selama ini, ya ikut Tuhan sekian puluh tahun. Aku udah setia juga ikut goal, ya. Udah Tuhan, cukup. Jangan paksa-paksa aku lebih lagi. Itu bukan bagianku. Lama-lama saudara ya, lama-lama kita bisa kehilangan iman loh. Mungkin kita bisa tetap ke gereja, bisa tetap Kristen ya, bisa tetap ibadah, tapi kita bisa kehilangan iman. Sesungguhnya kita udah gak percaya sama Tuhan. Kita udah gak jadikan Tuhan tuh Tuhan dalam hidup kita. Sesungguhnya kita jadikan Tuhan itu pesuruh kita untuk melayani kehidupan kita, untuk memuaskan apa yang kita inginkan. Lama-lama kita jadi seperti itu. Kalau kita terus diam dan tidak melawan, saudara. Maksud saya tadi melawan daya tarik dunia, melawan kedagingan. Ya. Untung saudara, mereka punya pemimpin seperti Daud. Ya kita baca tuh. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Untung mereka punya pemimpin seperti Daud. Ya. Bersyukur saudara kalau kita masih punya pemimpin rohani. Kita masih punya otoritas rohani. Mereka sewaktu-waktu memang, saudara, gini. Yang bisa kena masalah itu bukan cuman kita. Ya. Bahkan pemimpin kita di atas itu juga bisa ngadepin masalah, saudara. Bisa kena masalah. Ya. Jadi kita jangan sekali-kali kita merasa, gua doang yang ngalamin ini. Pemimpin mah enak. Bos gua mah enak, nggak ngalamin apa-apa. Ya gua gajinya kepotong, dia mah enak. Duitnya udah banyak. Simpenannya, tabungannya udah banyak. Pandemi COVID ya santai-santai aja misalnya. Saudara, dari kisah ini saya belajar. Ya. Yuk jangan kita terlalu fokus lihat diri kita sendiri terus. Coba kita lihat. Ya. Kalau pemimpin kita kena masalah, kena dampaknya juga mungkin dari pandemi COVID-19 ini. Tapi apa sih yang mereka lakukan? Mereka lakukan seperti Daud lakukan. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kembali kalau kita kena sesuatu, ngalamin sesuatu yang tidak enak, kuncinya kita menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Nah saudara, ayat terakhir saya ambil dari Kejadian 37 ayat 2-4. Ternyata di balik semua ini juga ada sesuatu yang bisa menyebabkan kita jadi pribadi yang lemah sebenarnya saudara. Kita belajar dari Yusuf. Kejadian 37 ayat 2-4 saya akan bacakan untuk saudara. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf ialah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, kita belajar dari Yusuf, saudara. Belajar apa sih dari Yusuf? Saudara, Tuhan punya rencana buat hidup Yusuf. Tuhan mau jadikan Yusuf sebagai penyelamat bagi bangsa Israel. Penyelamat dari apa? Dari kelaparan. Pada saat itu kelaparan begitu hebat, saudara. Kalau Yusuf tidak jadi pembesar di Mesir, penguasa di Mesir, mungkin ya Israel udah punah pada saat itu. Tuhan punya rencana begitu besar buat Yusuf. Tapi harus ada sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf dimanja dari kecil, saudara. Kita lihat ya, saudara. Bapaknya si Yakub, Israel, jauh lebih sayang sama Yusuf. Perlakuannya beda, saudara.
Mereka punya anak 12 ya. Israel punya anak 12. Tapi Yusuf diperlakukan begitu berbeda. Saudara, saya ingat statement yang pernah Pak Agus juga pernah bilang. Kemanjaan kita ya, menyebabkan kita lumpuh. Apa yang kita dimanjakan dulu gitu ya, dari sisi manapun yang kita dimanjakan akan membuat kita lumpuh pada area itu. Nah, Yusuf masalahnya hidupnya dimanjain sejak kecil. Ya. Mungkin makanannya beda. Tadi ya saudara, dibuatkan jubah yang maha indah. Bajunya aja udah beda sama saudara-saudaranya. Perlakuannya beda, sikapnya beda. Mungkin tempat tidurnya juga beda. Makanannya beda. Mainannya beda gitu ya saudara. Terus apa? Yusuf beda, nggak terbiasa bekerja keras. Anak rumahan ya paling mengembalakan kambing domba. Kalau saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba jauh-jauh. Terus apalagi saudara, tukang ngadu. Ya, Yusuf suka ngaduin perbuatan-perbuatan koko-kokonya ke bapaknya. Makanya koko-koko jadi sebel sama dia. Hal ini ternyata Tuhan punya rencana loh. Tuhan tuh mau angkat kemanjaan ini dari hidup Yusuf. Supaya apa? Supaya dia bisa dipakai. Kalau kita udah tahu endingnya. Tuhan pakai hidup Yusuf. Tuhan proses hidup Yusuf. Bener-bener gak enak loh saudara. Bener-bener sama sekali gak ada enak-enaknya. Ya. Ditangkap, dijual, ya, difitnah, dilupakan. Wah, panjang, bertahun-tahun banget proses hidup dia. Masuk penjara, sebagainya. Tapi saudara, mau gak kita izinkan ini terjadi dalam hidup kita? Kita mungkin mikirnya gini, aduh gak enak banget. Masa sih semua kita harus ngalamin penderitaan sebegininya? Saudara, mungkin saya bilang, proses setiap orang berbeda-beda. Tapi satu hal yang saya mau katakan, izinkan saja proses terjadi dalam hidup kita. Karena itu baik buat kita. Apalagi yang memang betul-betul Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi saudara jangan bilang menderita karena perbuatan saudara sendiri ya. Karena saudara misalkan bohong ya, saudara nggak dipercaya orang gitu ya. Kalau saudara suka telat, saudara nggak dipercaya, kita jadi menderita gitu. Bukan karena yang seperti itu. Tapi memang pure ini adalah proses yang dari Tuhan untuk kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk rencana Tuhan. Itu aja saudara. Tapi harus ada kemanjaan-kemanjaan dalam kehidupan kita yang dibuang. Mungkin kita nggak biasa cuci piring, kita nggak biasa bersih-bersih rumah, kita jadi nggak bisa di area itu. Kita nggak biasa nyetir, kita pernah nyetir sih, tapi kita selalu disetirin. Kita jadi nggak bisa nyetir gitu kan saudara. Selama berpuluh-puluh tahun kita disetirin. Ya, kalau kita harus bawa mobil sendiri, kita jadi kagok. Kenapa? Karena ada area yang dimana kita dimanjakan di sana. Itu membuat kita lumpuh. Masing-masing kita punya area-area kemanjaannya masing-masing. Area-area di mana keinginan kita selalu dipuaskan. Itulah kemanjaan. Itulah yang membuat kita jadi lumpuh hari-hari ini. Nah, kalau Tuhan lagi mau angkat itu, ya sekarang gini saudara. Bagaimana cara ngilangin, kita nggak bisa cuci piring. Gimana caranya kita bisa cuci piring? Ya mau nggak mau lu cuci piring. Mau nggak mau kita belajar cuci piring tiap hari. Mau nggak mau kita belajar nyetir tiap hari. Awal-awal ngadet-ngadet sih gitu. Mungkin bisa nabrak juga gitu kan. Ya, tapi mau nggak mau, kalau kita memang mau area ini kita dipulihkan, ya kita harus belajar, saudara. Nah, daya tarik dunia sekarang-sekarang ini memang memanjakan kita. Tapi secara tidak sadar, nanti ke depannya, di area-area kita dimanjakan itu, kita akan lumpuh, saudara. Dan kalau kita udah lumpuh, kita jadi nggak bisa dipakai Tuhan. Saya juga rindu kita semua di sini bisa dipakai Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidup kita masing-masing. Yuk,
sama-sama kita belajar, karena ayat firman Tuhan berkata begini, aku telah mengalahkan dunia. Saudara dan saya, kita telah mengalahkan dunia. Saudara adalah pemenang, saya adalah pemenang. Amin, saudara-saudara. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau kami boleh sama-sama belajar, kami boleh merenungkan firman Tuhan, bahwa kami tidak boleh hidup menuruti keinginan dunia. Kami harus hidup menuruti kehendak Allah. Kami percaya Engkau telah mengalahkan dunia, maka kami pun akan mengalahkan dunia. Kami mau belajar Tuhan, kami izinkan Engkau memproses kehidupan kami, supaya kami boleh semakin sempurna, semakin serupa dengan Engkau. Bentuklah kami, karena kami tahu ketika Engkau membentuk kami, disitulah Engkau mengasihi kami. Di manakah anak-anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya, dihajar oleh bapaknya. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau menghajar kami, disitulah letak kasih Bapa yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Engkau rindu supaya kami jadi orang-orang yang luar biasa. Engkau rindu supaya kami jadi orang-orang hebat, berdampak, memuliakan Engkau lebih lagi. Oleh sebab itu Tuhan, kami izinkan Engkau memproses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku juga berdoa Tuhan buat setiap kami, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh tetap punya damai sejahtera. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi satu yang tidak boleh hilang, damai sejahtera itu tetap bersama-sama dengan kami, karena kami punya Allah, kami punya Tuhan, seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Coba kita ini berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini bisa lambaikan kita, Bapak Saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan sama-sama persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Allah kita malam hari ini. Sebelum itu saya ajak kita semua untuk kita boleh satu hati dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh muatkan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan bagian kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi Tuhan. Biar kami boleh penuh sukacita Bapa dalam kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Bersama katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sama-sama katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan,
kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Bersama-sama nyatakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sama-sama kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan sama-sama akhiri PPU Night kita malam hari ini, kita akan sama-sama bersatu hati dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita akhiri ibadah PPU Night ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk malam ini. Tuhan, kami bisa berdoa, memuji, menyembah-Mu Tuhan bersama-sama Tuhan, meskipun masih dengan online ya Tuhan. Tapi gak apa-apa Tuhan, itu gak mengurangi sukacita kami Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, mencurahkan hati-Mu kepada kami Bapa. Biar itu semua boleh jatuh di tanah hati yang subur ya Tuhan. Setiap firman yang sudah ditabur pasti nggak akan ada yang kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kejadian semua yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan. Kami tahu itu semua boleh mendatangkan kebaikan ya Bapak untuk kami semua ya Bapak. Karena semua pasti punya maksud daripada-Mu Tuhan. Yang kami tahu dengan iman kayak perkatakan ujungnya pasti indah di hadapan Kau Tuhan. Karena itu Bapak, ajari kami Tuhan untuk kami terus punya respon hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan tegur kami Bapak, kalau respon kami ada yang salah Tuhan. Bahkan kalau jalan-jalan kami akhir-akhir ini ada yang melenceng dari rencana-Mu sedikit pun Tuhan, ajari kami Tuhan. Dan terus tuntun kami Tuhan, agar kami boleh terus masuk dalam rencana-Mu hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biar kami semakin hari boleh terus berdampak di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh terus segarkan oleh Engkau Bapa. Kami boleh terus bergairah Tuhan dalam menjalani hidup-hidup hari-hari ini Bapa, dengan penuh passion Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan terus ya Bapa. Untuk Pak Agus Tuhan, boleh terus tuntun, Kau pakai sampai gereja ini biar sampai seperti ini Tuhan saat ini Tuhan. Boleh terus bertumbuh, berkembang Tuhan, dan berbuah yang manis ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa. Tutup bungkus Pak Agus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, beserta setiap pengerja-pengerja semua yang ada Kau budi semua Tuhan, bahkan sampai ke gembalaku Tuhan. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu Tuhan yang tidak dapat dipisahkan oleh kuasa apapun ya Bapa. Biar kami semua Kau mampukan untuk boleh merangkul setiap jiwa-jiwa yang boleh Kau percayakan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk wadah ini Bapa. Kami sayang dengan GBI Tanjung Duren ini Bapa. Terima kasih untuk setiap jemaat-jemaat yang boleh hadir. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu boleh melayani Tuhan semuanya Bapa. Terima kasih. Dan kami terus diperlengkapi Tuhan dari hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan untuk Indonesia Bapa. Terima kasih Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami lepaskan shalom Tuhan, damai sejahtera boleh turun tercurah berlimpah-limpah Indonesia Tuhan. Damailah Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, amin ya Tuhan. Biar Tuhan kinerja mereka semakin baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan, beserta setiap jajaran pemerintahan semua yang ada, sampai ke kepolisian semua, Tuhan, kedokteran semua Tuhan boleh baik ada daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan untuk setiap dokter-dokter, setiap garda terdepan-Mu Tuhan. Terus juga Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka ya Bapa. Dan biar Tuhan setiap COVID ini boleh segera berlalu ya Tuhan. Bahkan jika di antara kami ada yang lagi kurang enak badan, lagi ada yang sakit Tuhan, kayak perkataan kami boleh terima kesembuhan ilahi Tuhan. Saat kami datang di dalam hadirat-Mu ya Bapa, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, betul-betul Tuhan. Engkau luar biasa Bapa. Biar kami terus jatuh cinta kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan
sebelum kami akhiri ibadah ini Bapa, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.